Besok diganti, kalau gitu gantian. Jadi masjid itu diatur. Besok kunut, besok enggak, besok kunut. Akhirnya pada saat kunut yang enggak kunut yang masjid. Besok kunut yang kunut masjid. Jadi bolak-balik begitu saja. Padahal semua itu juga ada asarnya, ada ajarannya yang bersanad kepada para ulama. Wadah yang kunutnya jahar keras, ya. Itu sebenarnya sholat subuh hanya 2 rakaat, kunut itu furu cabangnya. Cuma kemudian pada saat itu imam mazhab ada yang memang juga menjaharkan, ada tidak. Kalau mazhab Syafi'i menjaharkan, mazhab Malik itu enggak. Bacanya pada saat ketika sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah enggak. Nah, kalau Imam Hambali itu nanti kunut nazilah pada saat ada masalah. Jadi sebenarnya yang kunut, yang tidak kunut itu semuanya adalah bersandar dari ajaran para ulama. Yang tidak benar itu adalah yang tidak sholat subuh. Nah itu yang tidak benar. Jadi yang kunut yang tidak kunut ya sama, tapi yang tidak sholat itu yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, urusan masalah ibadah, masalah sosial itu seringkali juga kita dihadapkan dengan persoalan. Jadi Rasulullah SAW dipuji, tidak semudah itu mendakwakan agama, tapi pantangannya begitu besar. Nah hidup ini juga begitu Pak. Kalau kita ingin merubah sebuah kebaikan, itu pasti orang yang tidak suka dengan kebaikan itu pasti akan menentang. Itu di mana-mana. Itu sudah hukum Allah, sudah sunnatullah. Ya Allah, merubah tatanan itu tidak mudah. Kadang ada orang itu di depan kita mata-mata iya, tapi di belakang kebosi. Nah itu ada di sono Pak, pojok di ampenannya. Sini tidak ada insya Allah. Kalau ada berarti sono ketularan sini. Itulah ya. Karena Allah itu memuji sebagaimana kita ini jihad kepada Allah. Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu itu dalam surah ketiga surah Ali Imran pada tidak salah ayat 142. Dan itu disebutkan, apakah engkau mengira akan masuk surga? Amma hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'lamillah, padahal perjuangan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum kelihatan. Alladzina jahadu fi sabilillah, ada alladzina jahadu bi amwalihim. Jadi kalau ayat tadi falamma ya'lamillahu alladzina jahadu bi, seberapa sih jihad kita, seberapa sih perjuangan kita kepada Allah. Wa ya'lamu as-sabirin, dan kesabaran kita dalam menghadapi hidup ini.
kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pada saat itu kok kemudian beliau pesimis, ya, tidak berjuang betul kepada Allah, maka boleh jadi Islam tidak akan sampai kepada kita. Sama dengan kita. Jadi kalau kita ini berjuang untuk kebaikan, udah kalau ada orang menghina, orang nggak senang, udah jalan aja. Mau itu kebaikan kepada Allah. Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Maka dalam proses perjalanan Isra dan Mi'raj ini tentu juga banyak memberikan kekuatan kepada kita bahwa semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah dalam melakukan kebaikan itu pasti juga akan ada yang menghadangnya. Tapi kalau kita sudah pasrah azamta wa tawakkal 'ala Allah, ikhtiar kemampuan kita dengan kuat dan minta kepada Allah, pasti juga Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Mata nasrullah, kapan bantuan dari Allah kepada kita? Kalau kita ini adalah melaksanakan yaitu perintahnya dan sabar dalam menghadapi ujian. Nah, ini yang bisa kita petik dari perang perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, bahwa dalam segala amal yang soleh, amal yang baik, pasti juga ada ujian-ujian bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terus mengawal kebaikan-kebaikan ini karena sesungguhnya Allah juga akan bersama dengan kita. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus mensikapi hidup ini dengan proporsional, melihat kondisi yang ada. Coba lihat tadi doanya Rasulullah, coba tadi tawarannya malaikat Jibril. Rasulullah itu begitu malaikat menyatakan, ya Muhammad, perintahkan aku, gunung ini akan aku lemparkan ke mereka. Nabi mengatakan, la, fa innahum qaumul la ya'lamun, karena kaum itu masih belum paham. Oh, kalau kita, saya didatangi malaikat, kemudian ditanya, Zaidi, ini orang-orang yang berbuat jahat kepadamu mau diapakan? Tunjuk aja malaikat. Ya, itu manusia. Karena manusia itu kadang-kadang memang ya wataknya begitu, Pak. Kalau ada orang gak baik dengan kita, kita kepingin balas saja. Itu manusia. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan begitu. Orang yang berbuat jahat itu pastinya dibalas dengan kejahatan. Itu Qurannya jelas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini Al-Qur'annya sudah bicara. Balasan kejahatan itu ya kejahatan serupa. Jadi kalau ada orang melempari kita, lempar. Ada orang suka mau fitnah, fitnah. Itu hukum alam manusia. Tapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan, mencari jalan keluar, islah yang lebih baik, maka pahalanya di sisi Allah yang tidak bisa diukur. Cuman kadang-kadang kalau kita ini kan nggak tahu, ya, pahalanya dikasih apa kan nggak ada. Coba kalau di masjid digantung satu emas sekilo, insya Allah datang semua. Gimana Pak Nawawi? Subuh itu kasih aja di sini gantungan sarung BAS satu-satu. Insya Allah keluar semua.
Nggak usah ngembang-ngembang itu. Ya, dipanggil ngembang-ngembang juga nggak datang juga. Tapi kalau ada sarung bergelantungan dari mulut ke mulut, akhirnya datang. Itu manusia. Maka bagaimana sikap Rasulullah? Sikap Rasulullah mensikapi dengan positif. Ya Allah, jika hari ini mereka kufur, mereka tidak mengimanimu ya Allah, maka jadikan mereka keduanya beriman kepadamu. Rasulullah tidak membalas. Ini memang berat. Jadi ada juga tidak mungkin mampu. Ya. Ditempelin orang yang kita cari siapa ini? Awas, sekarang nggak kelihatan besok. Ya, inilah manusia. Apalagi sekarang ini, masya Allah, kita mau masuk dalam dunia politik. Perpolitikan sudah mulai ditabur. Sana sini, hoak di mana-mana. Kadang juga mengecilkan satu dan membesarkan yang lain. Ini sudah mulai tahun perpolitikan. Kita tidak boleh kemudian menjelekkan satu dengan yang lain. Dan itulah yang diajarkan Nabi. Al-Quran juga sudah mengatakan begitu. Apa ayatnya itu, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Itu ayat Al-Quran yang populer, selalu dibaca khatib penceramah saat-saat kampanye. Tidak boleh olok-olok. Ada kampret, ada apa lagi Pak? Cempong, ada kadrun, ada miun. Ya Allah, sudah mulai. Padahal kita tak boleh. Itu bagian daripada dosa kita. Maka udah, apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW, semua umat ini adalah bersaudara. Umat Islam yang beriman kepada Allah adalah bersaudara. Kita tidak boleh la yaskhar qaumun an qaumin asa yakun khairan minhum. Kita tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat itu, maka insya Allah kita juga akan bisa menjaga pelan-pelan untuk ikhlas.